Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini guys? Saya harap baik-baik saja ya. 18 Agustus 1984 merupakan hari yang akan menjadi mimpi buruk bagi seorang wanita bernama Elisabeth Fritzl yang saat itu berusia 18 tahun. Itu merupakan hari di mana ia akan disekap bertahun-tahun lamanya di dalam sebuah ruangan. Kisah memilukan dari Elisabeth Fritzl inilah yang kemudian diangkat dalam sebuah film berjudul Room yang dirilis pada tahun 2015. Film ini meraih begitu banyak penghargaan, serta juga mengantarkan Brie Larson meraih piala Oscar. Bahkan skor di IMDb untuk film ini juga nggak kalah keren, yaitu 8,1. Dan juga Rotten Tomatoes memberikan skor 93% untuk film Room ini. Tanpa banyak-banyak kata lagi, inilah Room. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Joy sedang berada di dalam sebuah ruangan. Tidak hanya sendirian, di ruangan itu juga ada anaknya yang bernama Jack. Ibu dan anak ini melalui hari-hari selama 7 tahun di dalam kamar sempit itu. Mulai dari mandi, mencuci, menjemur pakaian, bahkan sampai buang air. Sama sekali tidak pernah keluar dari sana. Karena memang, Joy adalah wanita korban penyekapan yang dilakukan oleh seorang pria yang biasa mereka panggil Old Nick. Pintu di kamar itu dikunci dengan sebuah kode, dan hanya Old Nick lah yang mengetahui kodenya. Pagi itu merupakan hari ulang tahun Jack yang kelima. Ibunya pun membuatkan sebuah kue untuknya. Jack terlihat sangat senang dan bersemangat. Tapi ternyata kue buatan dari ibunya tidak mempunyai lilin seperti apa yang biasa Jack lihat di televisi. Jack terlihat sangat sedih dan marah. Ia mengatakan seharusnya ibunya minta dibawakan lilin oleh Old Nick pada kunjungannya tempo hari. Maka Old Nick akan membawakan lilin dengan sihirnya. Eits, tunggu. Kenapa di sini Jack bilang sihir? Karena memang selama ini Jack sama sekali tidak pernah melihat dunia luar yang sesungguhnya. Ia hanya melihatnya melalui televisi. Ia pun juga bingung apakah semua yang dilihatnya itu adalah nyata, seperti manusia yang lain, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jack berpikir dunia hanyalah sebesar kamar mereka. Memang selama berada di sana, Old Nick dengan rutin mengantarkan kebutuhan untuk mereka. Saat malam harinya, Old Nick datang untuk mengantarkan kebutuhan yang diperlukan. Seperti biasa, saat Old Nick datang, Joy akan menyuruh Jack untuk tidur di dalam lemari sampai Old Nick pulang. Karena saat datang, Old Nick pasti akan meniduri Joy. Tapi terkadang Jack terbangun dan mengintip melalui celah lemari. Ketika Old Nick pulang, barulah Joy memindahkan anaknya yang sudah tertidur ke tempat tidurnya. Old Nick sendiri merupakan ayah biologis dari Jack. Hingga pada suatu siang, Jack melihat ada seekor tikus yang masuk ke dalam kamar. Jack sangat penasaran karena itu pertama kalinya ia melihat tikus. Ia terheran-heran melihat tikus itu, yang ternyata itu adalah nyata. Mereka berdua juga sering berteriak sekencang-kencangnya di dalam kamar berharap ada yang mendengarnya dan menolong mereka. Namun usaha itu sia-sia. Namun di sini Jack sama sekali belum mengerti kenapa mereka melakukan semua itu. Malam harinya, Old Nick datang lagi. Joy segera menyuruh Jack masuk ke lemari dan jangan keluar. Namun Jack malah keluar menghampiri Old Nick yang juga tiba-tiba terbangun. Melihat hal itu dengan refleks, Joy langsung menghalangi Old Nick dan mengatakan jangan sentuh anakku. Terjadilah perkelahian di sana. Dan Joy dicekik oleh Nick menggunakan sebuah bantal. Kemudian ia pulang sambil memutuskan aliran listrik dari luar. Sadar kalau ia tak bisa terus-terus hidup seperti ini, Joy kemudian menceritakan semuanya kepada Jack tentang dunia sebenarnya. Namun Jack tidak langsung mempercayai ibunya. Jack berkata kalau ibunya telah berbohong. Ibunya beralasan kalau selama ini ia tidak menceritakan semuanya karena Jack masih kecil. Joy juga meyakinkan anaknya kalau Old Nick adalah orang jahat. Joy pun menceritakan tentang semuanya. Awal mula kenapa mereka bisa sampai terkurung di kamar itu. Namun tetap saja Jack tidak mempercayai perkataan ibunya. Joy terlihat sangat putus asa karena begitu sulit untuk meyakinkan anaknya. Hingga pada satu momen,
Jack yang sedang menonton televisi bertanya, apakah kura-kura, hiu, dan segala yang ia lihat di televisi itu nyata dan benar ada? Joy menjawab, ya, mereka benar-benar ada. Merasa kalau anaknya sudah bisa diberi pengertian, Joy pun mengatur sebuah strategi untuk keluar dari tempat itu, yaitu dengan menyuruh Jack berpura-pura sakit. Seperti biasa, malam itu Old Nick datang membawakan bahan makanan. Joy langsung meminta Old Nick untuk membawa Jack ke rumah sakit. Namun Old Nick tidak bersedia dan malah menyuruh Jack untuk istirahat dan meminum obat yang ada di kamar itu. Rencana pertama gagal total. Tidak kehabisan akal, Joy mulai merencanakan rencana baru. Kali ini ia menyuruh Jack untuk berpura-pura meninggal. Joy kemudian membungkus tubuh Jack dengan karpet. Joy juga berpesan kepada anaknya nanti kalau sudah berada di luar, dan ketika mobil melambat di persimpangan, Jack harus segera turun dan meminta pertolongan kepada siapapun yang ia temui. Joy juga memberikan secari kertas kepada Jack berisikan pesan meminta tolong. Saat Old Nick datang, Joy berpura-pura menangis. Ia mengatakan kepada Old Nick bahwa keadaan Jack semakin buruk tadi malam, dan kini ia telah meninggal. Joy kemudian meminta Old Nick segera menguburkan Jack di tempat yang lebih layak, dan berjanji tidak akan pernah membuka bungkusan karpet itu. Percaya dengan semua perkataan Joy, Old Nick pun menggendong tubuh Jack kemudian diletakkan di bagasi mobil pick-up-nya. Saat mobil sudah berjalan, Jack segera keluar dari dalam karpet. Dan ia terpana melihat dunia luar yang baru pertama kali dilihatnya. Saat mobil berhenti di sebuah persimpangan, Jack segera turun. Namun karena panik, ia malah menabrak seorang pejalan kaki. Belum sempat meminta tolong, Jack yang tak berdaya segera digendong oleh Old Nick untuk kembali masuk ke dalam mobil. Bahkan kertas yang sebelumnya diberikan Joy tidak berhasil diberikan karena keburu dihalangi oleh Old Nick. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, pejalan kaki itu segera menelpon polisi. Old Nick yang merasa dirinya dalam bahaya langsung melepaskan Jack dan meninggalkannya di sana kemudian segera kabur dari tempat itu. Tak berapa lama kemudian polisi pun datang dan segera membawa Jack masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, polisi menanyai Jack tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jack yang masih shock dengan kejadian yang baru saja dialaminya, ditambah lagi, ini merupakan pertama kalinya ia berinteraksi dengan orang selain ibunya, terlihat hanya meringkuk sambil berucap kata, "Ma." Panggilannya untuk Joy. Dengan sabar, polisi itu menggali informasi dari Jack. Di saat kondisi Jack sudah mulai tenang, barulah Jack menceritakan segala kronologinya dari awal menaiki mobil pick-up. Jack mengatakan kalau ibunya menyuruhnya untuk mencari bantuan. Polisi kemudian bertanya di mana tempat tinggal Jack. Jack yang tidak tahu alamat lengkapnya bilang kalau ia tinggal di dalam sebuah ruangan yang biasa ia sebut room. Ruangan itu hanya memiliki sebuah jendela kaca di atapnya. Namun seketika polisi itu tersentak, teringat sebuah kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu, tentang hilangnya seorang wanita. Tentu saja wanita itu adalah Joy. Setelah memastikan detail informasi tempat tinggalnya, para personil polisi pun segera dikerahkan untuk datang ke lokasi. Pertemuan antara ibu dan anak ini menjadi salah satu momen mengharukan dalam film ini. Singkat cerita, Jack dan Joy dibawa ke rumah sakit untuk pemulihan. Di rumah sakit itulah Joy menyaksikan melalui televisi tentang Old Nick yang sudah tertangkap. Di sana juga ada orang tua Joy yang memang sudah lama mencari tahu di mana keberadaan anaknya. Mereka berdua adalah Robert dan Nancy. Namun saat ini orang tua Joy telah bercerai. Ibunya kini tinggal dengan kekasihnya yang bernama Leo. Sedangkan ayahnya memilih untuk tinggal di luar kota. Dirasa kondisi sudah mulai membaik, Jack dan Joy pun dipersilakan untuk pulang. Terlihat Jack masih harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia bahkan disarankan oleh dokter untuk memakai masker dan kacamata hitam, karena takut udara di luar masih sangat sensitif untuk Jack. Setibanya di rumah, terlihat sudah ada banyak wartawan yang sudah sejak lama menunggu kedatangan mereka. Joy pun harus berlari untuk menghindari para wartawan. Jack masih terlihat canggung dengan suasana baru yang sekarang. Bahkan untuk berbicara dengan orang lain pun ia masih terlihat takut. Ia juga terlihat ragu-ragu ketika menuruni anak tangga.
Namun Joy mengajari anaknya dan mengatakan kalau lama-kelamaan Jack akan terbiasa. Robert yang datang mengatakan kalau Joy dan Jack jangan berbicara dengan wartawan. Hal ini demi kebaikan mereka berdua. Hingga tibalah mereka di kamar barunya. Saat makan malam, suasana yang awalnya terlihat menyenangkan berubah ketika terlihat sikap ayahnya Joy yang sama sekali tidak berbicara kepada Jack. Bahkan untuk menatap Jack saja Robert tidak mau. Karena Robert teringat Old Nick yang memang ayah biologis dari Jack. Joy yang marah langsung bergegas masuk ke kamar membawa serta anaknya. Karena bertahun-tahun disekap dan terkurung di dalam ruangan itu membuat Joy depresi dan stres. Bahkan ia menjadi pemarah dan sering bertengkar dengan ibunya. Siang itu, Joy dan ibunya berdebat masalah tumbuh kembang Jack yang terlihat Jack sama sekali belum bisa berinteraksi seperti anak-anak seusianya. Situasi ini tercium oleh wartawan dan kemudian meminta sesi wawancara. Saat sesi wawancara itu, wartawan menanyakan hal-hal sensitif yang menyudutkan Joy. Mulai dari, kenapa ketika Jack lahir, ia tidak meminta kepada Old Nick untuk mengasuhnya, supaya bisa tumbuh seperti anak semestinya. Bahkan wartawan itu juga bertanya, kenapa Joy membiarkan anaknya berpura-pura mati lalu dibawa pergi oleh Old Nick. Joy hanya terdiam sambil menahan emosinya. Setelah sesi wawancara itu, Joy terlihat merasa bersalah dan memendam perasaan itu sendirian. Hingga ia tidak kuat lagi dan mencoba untuk bunuh diri. Beruntung Jack menemukannya di kamar mandi. Joy yang tak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit. Selama Joy dirawat di rumah sakit, Jack mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Dukungan dari Nancy dan Leo membuat Jack dapat dengan cepat belajar beradaptasi. Ia mulai berinteraksi dengan tetangga dan juga bermain dengan anak seusianya. Joy yang sudah membaik kemudian diizinkan untuk pulang. Senyum bahagia terpancar dari wajahnya ketika melihat Jack bermain sepak bola dengan teman seusianya. Joy juga meminta maaf kepada Jack atas tindakan bodohnya tempo hari. Jack yang merindukan kamarnya yang dahulu mengajak Joy untuk mengunjungi kamar itu, buat yang terakhir kalinya. Setibanya di sana, Jack terheran-heran ketika melihat kamar itu yang sekarang terlihat lebih kecil. Ibunya mengatakan kalau kamar itu terasa kecil karena pintunya telah terbuka. Sebelum pulang, Jack meminta kepada ibunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kamar itu. Dan mereka berdua pun segera beranjak pergi meninggalkan dunia lamanya menuju dunia yang baru. Dan film pun berakhir. The druids respond, but their strength has diminished. Now they are only 9. The slews can hear